Shalom, shalom sahabat Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Kita berjumpa lagi ya. Kita berjumpa lagi dalam New Chapter Fellowship kali ini. Minggu 5 Juni 2022. Yuk sama-sama yuk kita berfellowship bersama secara online. Kami belum on-site beberapa waktu ini karena kesibukan pelayanan offline juga. Tapi tidak mengurangi sukacita iman. Kita akan berfellowship bersama. Kita sama-sama memberi yang terbaik bagi Tuhan yuk. Dan kita memberi hati kita sebentar untuk mendengar suaranya juga. Haleluya Yesus Tuhan. Amin, 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 amin Yesus Tuhan. Kita siapkan hati pikiran kita, amin. Lebih dari segala para penjaga mengharap fajar pagi. Begitu rindu hati kami, begitu rindu hatiku berada dekatmu. Haleluya. Alangkah dalam kasih memenuhi hidupku. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Kami selalu berharap padamu Tuhan. Lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Begitu rindu hati kami, begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Jiwaku dalam naungan sayap-Mu menembus awan kelabu. Ambang kemuliaan-Mu selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah jiwaku, jiwa kami Tuhan dalam naungan sayap-Mu. Menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Yuk kita bersatu sejenak yuk. Kita bersatu sejenak. Kita merenungkan kembali pujian yang barusan kita naikkan.
Benarkah lebih dari segalanya kita berharap pada Tuhan? Lebih dari para penjaga yang mengharap fajar pagi. Benarkah lebih dari segalanya kita berharap kepada Tuhan? Benarkah begitu rindu hati kita berada dekat Tuhan? Sahabat Bapak Ibu, begitu dalam kasih Tuhan memenuhi hidup kita. Tuhan tak pernah berhenti mengasihi kita. Kalau kita masih boleh ada hingga saat ini, apapun keadaan kita, itu semua karena Tuhan masih mengasihi kita. Dia menginginkan kita tidak ada yang binasa. Mari kita dengarkan panggilannya saat ini. Dan yuk sama-sama kita fellowship, kita bersekutu, kita bangun hubungan dengan Tuhan. Yuk, Dia Bapa kita. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Haleluya. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Haleluya. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Angkat dalam kasih-Mu, memenuhi hidupku. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Yuk kita jujur, kita tulus katakan ini ke Tuhan. Lebih dari para dari hati kita, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku, begitu rindu dari hati yang paling dalam. Amin. Berada dekatmu, alangkah dalam kasih-Mu, alangkah dalam kasih-Mu, memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku, dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan ajaku, tenanglah, tenanglah jiwaku, naungan sayapmu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu, kami rindu dekat dalam dari hati kita yang paling dalam. Kita merindukan dekat, mengikuti rencana-Mu.
padamu. mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku. Amin. Yuk kita nikmati lagu-lagunya. Kami ingini Allah Tuhan, kami hanya berharap kepadamu, lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Kami berharap kepadamu, rindu hati kami untuk selalu berada dekatmu, berada dekatmu. Sahabat Bapak Ibu, yuk kita komunikasi dengan Tuhan, menyadari keberadaan diri kita. Kalaupun melalui pujian barusan kita naikkan, masih banyak dalam diri kita yang ternyata sebaliknya kita lakukan. Saat ini, mari kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kesederhanaan kita datang kepada Tuhan, dengan penuh kerendahan hati datang ke Tuhan. Haleluya, Jesus, haleluya. Segalanya kami sembah Kau, Abraham, Ishak dan Yakub. Oh Allah yang Yosua sembah, Allah yang Musa sembah, kami sembah Abraham, Ishak dan Yakub. Oh Allah yang menciptakan langit dan bumi, Bapa kami yang di sorga, kami sembah, kami puji. Oh Tuhan, haleluya, Yesus Tuhan. Gloria Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, semuanya Tuhan, itulah karya-Mu. Kau
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, tiada untuk menjadi penyembah. Bila kami buka mata kami, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, semua Engkau rancangkan baik. itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh yes, Jesus. Haleluya, Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Yes, yuk kita nikmati hadiratnya. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus. Ya Yesus. Sahabat Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, saat ini kita sementara dalam suasana doa, komunikasi kita dengan Tuhan. Ada percakapan yang terbangun dengan Bapa. Kita semua orang percaya telah dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi bukan hanya nanti ada manifestasi berupa bahasa roh, tapi sebetulnya setiap kita yang percaya Yesus adalah Tuhan, kita telah dimateraikan, bukan nanti, telah dimateraikan oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus telah dicurahkan berapa ribu tahun yang lalu saat hari ketuangan Roh Kudus yang kita sebut hari Pentakosta. Jesus, haleluya Yesus. Jadi saat ini dalam diri kita masing-masing ada Roh Kudus, ada Bapa dalam diri kita melalui Roh-Nya, Roh Kudus. Haleluya Yesus Tuhan. Sehingga selayaknya kita membangun komunikasi yang indah dengan Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Jesus. Amin, amin, amin. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Komunikasi dengan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Dan Bapa, kami rindu mau mendengar suara-Mu, berbicara dengan lembut terhadap kami. Dan lembutkan hati kami pula untuk dapat mendengar bahkan melakukan firman. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu
kami mau berikan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahanmu, Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, Tuhan. Jadikan kami indah, jadikan aku indah, yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia. Amen. Seturut karyamu, Oh Jesus, hanya kepadamu, taat dan dan setia kepadamu, Tuhan. taat dan setia, taat dan setia, Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Haleluya Jesus. Jadikan kami Tuhan, yang kau pandang mulia. Seturut karyamu dalam hidup kami. Bapa, kami rindu mendengar suara-Mu. Kami siapkan hati kami yang siap untuk mendengar suara-Mu. Berbicaralah bagi kami dalam nama Yesus. Hati yang rindu Ya Untuk Yesus. mendengar komunikasi dengan Dia. Yuk sama-sama kita katakan amin. 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 Haleluya. Ya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk kita relakan hati kita ya untuk kita mendengarkan suaranya saat ini dan saat ini kita berbicara mengenai satu kata, yaitu kata apa itu? Terdiri dari 4 huruf, kata Bapa. Amin. Jadi kita berbicara satu kata mengenai Bapa. Yuk kita baca dalam Matius 6 ayat yang ke-9. Matius 6 ayat yang ke-9 sini dikatakan demikian. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah ini Matius 6 ini
di mana Yesus yang adalah Tuhan kita yang agung dan mulia mengajarkan kita berdoa. Minggu lalu dan 3 minggu lalu kita dalam New Chapter Fellowship mendengar suaranya berbicara mengenai doa. Amin. Hari ini masih sama. Kita termasuk lanjutan minggu yang lalu materi komunikasi kita dengan Tuhan. Kan doa adalah apa? Komunikasi dua arah. Doa adalah apa? Sarana fasilitas kita berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Nah, doa sarana atau media atau fasilitas kita berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Sehingga dalam pengantar doa dalam kita 3 minggu yang lalu, dalam kita sharing kebenaran firman Tuhan, kita mendengar suaranya, kebenarannya berbicara dalam doa pengantar bagian 1 apa? Kita dapat dan harus untuk memiliki komunikasi langsung dengan Tuhan. Nah, untuk penjabarannya bisa silakan lihat New Chapter Fellowship 3 minggu yang lalu. Di mana dalam kita membahas doa pengantar bagian yang pertama, kita ternyata dapat. Dan bukan hanya dapat, bukan hanya boleh, tapi justru harus untuk memiliki komunikasi yang apa? Yang langsung tanpa perantara dengan Tuhan. Amin. Langsung. Dalam pengantar bagian dalam doa pengantar bagian yang kedua, kita bicara mengenai materi komunikasi kita dengan Tuhan, yakni apa? Bukan berupa apa? Tuntutan. Bukan berupa tuntutan, melainkan apa? Hubungan yang intim agar komunikasi kita berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Tuhan bisa menikmati komunikasi kita. Sehingga situ minggu yang lalu kita belajar ada doa yang berkenan, ada doa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini sekarang kita belajar tentang doa yang diajarkan oleh Yesus, oleh yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Yesus saat itu berinkarnasi sebagai manusia dan dia mengajarkan kita untuk berdoa, dan dimulai dalam Matius 6 ayat yang ke-9. Sini katakan karena itu berdoalah demikian. Artinya apa? Bagi kita umat perjanjian baru, kita harus berkomunikasi dengan materi komunikasi yang demikian. Apa itu? Dimulai dari Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah, saat ini kita akan berbicara mengenai Bapa. Kalau kita bisa lebih lama lagi, kita lanjut pada kami. Tapi fokus kita saat ini melalui kebenarannya, kita bicara mengenai Bapa. Nah, Bapa di sini bagi umat perjanjian lama adalah Abraham. Jadi bagi umat perjanjian lama, bapak mereka, bapak bangsa Israel yakni siapa? Abraham. Terdapat dalam Matius 3 ayat yang ke-9. Sini dikatakan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami. Berarti apa? Bapak mereka adalah Abraham. Haleluya. Bapak mereka, bapak bangsa mereka yaitu Abraham. Sehingga konsep bangsa Israel pada waktu Yesus hadir saat itu, tidak ada bapak selain siapa? Abraham. Tidak ada bapak selain Abraham. Sehingga saya sempat membayangkan betapa luar biasanya bukan hanya sekedar pengorbanan, tapi perjuangan Yesus yang mulia dan agung Tuhan kita berinkarnasi sebagai manusia. Karena apa? Karena dia mau menyatakan, ini loh aku anak bapak. Bukan bapak Abraham, tapi bapak yaitu Allah yang Abraham sembah. Haleluya. Mereka itu, bangsa Israel saat itu, meyakini bapak mereka Abraham, bukan Allah. Allah yang mereka sembah, Elohim, Yahweh yang mereka sembah, itu Allah mereka, itu Tuhan mereka. Bukan bapak mereka. Tangkap sampai sejauh ini? Jadi bapak mereka yaitu Abraham, bukan Allah, bukan Tuhan, bukan Elohim. Yang biasa juga disebut Yahweh. Haleluya. Ini yang menjadi perenungan kita saat ini, bahwa kita bersyukur karena apa? Karena kita ada di dalam umat perjanjian baru.
Keterlaluan kalau kita berada dalam umat perjanjian baru tapi kita tidak menyadari bahwa Allah yang Abraham, Ishak dan Yakub sembah, Allah yang Musa sembah, saat ini kita bisa sebut, kita bisa panggil dengan sebutan apa? Bapa. Nah, kita harus menyadari hal ini. Bahwa Allah Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, yang pada saat Yesus hadir saat itu, mereka mengenalnya bukan dengan sebutan Bapa. Mereka menyebutnya Allah, Elohim, Adonai. Haleluya. Tuhan. Sedangkan yang disebut dengan Bapa yaitu siapa? Abraham. Sekali lagi kita perlu bersyukur karena kita ada di dalam perjanjian baru sebagai umat perjanjian baru. Sehingga kita dapat menyebut Allah yang kita sembah dengan sebutan Bapa. Amin. Kita bersyukur, amin. Bapa. Luar biasa loh. Nah, dalam Roma 8 ayat yang ke-15 di sini dikatakan demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Pada saat umat-umat perjanjian lama, mereka itu masih terus menerima yang namanya roh perbudakan. Membuat mereka takut. Tetapi bagi kita yang hidup di dalam perjanjian baru, di mana Yesus Kristus yang adalah darah perjanjian itu telah mengerjakan bukan hanya karya penebusan, tapi di dalamnya karya keselamatan, kita berpotensi dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Kita tidak lagi menerima yang namanya roh perbudakan. Sehingga dengan demikian kita sebetulnya tidak harus menjadi takut. Apalagi menghadapi yang namanya dunia ini. Kita tidak lagi harus menghadapi yang namanya ketakutan hidup. Haleluya. Sebaliknya kita harus hidup bertanggung jawab. Sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa, lakukan tanggung jawabmu. Mencari nafkah. Betul? Walaupun bumi ini sudah terkutuk, tapi tanggung jawab kita tidak pernah lepas, mencari nafkah. Dan jangan berharap seakan-akan semua dimudahkan, karena kita menanggung apa? Yang harusnya kita tanggung, di mana bumi ini sudah terkutuk akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Istri-istri susah melahirkan. Perseteruan antara wanita dengan iblis. Justru itu dalam banyak hal yang menjadi sorotan juga ini Hawa. Karena sudah seperti itu. Dan firman Allah katakan kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh. Haleluya. Kamu telah menerima roh besar yang menjadikan kamu anak Allah. Ini perlu digarisbawahi dan saya sempat bold. Telah menerima roh. Sahabat Bapak Ibu, saat ini kita kita merayakan, boleh dikatakan atau memperingati hari apa? Ketuangan Roh Kudus, Pantekosta, ya. Di mana Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya. Hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan bagi murid-muridnya dan itu memberikan kuasa bagi murid-muridnya. Untuk apa? Untuk pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Haleluya. Nah, bagi kita yang sekarang melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca dalam Roma 8 ayat yang ke-15 dan ayat yang lainnya juga, dalam diri kita itu sebetulnya sudah dikaruniakan apa? Roh Kudus
kita sudah menerima yang namanya Roh Kudus. Haleluya. Orang yang percaya kepada Yesus maka telah dimateraikan oleh Roh Kudus. Haleluya. Telah dimateraikan oleh Roh Kudus, dan dalam firman-Nya dalam Roma 8 ayat yang ke-15, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi Roh itu, Roh Kudus dalam diri kita menjadikan kita anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Jadi saat ini kita telah menerima Roh Kudus. Jadi tiap tahun kita tidak perlu lagi menunggu hari ketuangan Roh Kudus, melainkan di saat kita percaya. Nah, percaya ini bukan hanya sekedar percaya dengan bibir, tetapi kita bertindak, menyerahkan diri. Percaya ini teks aslinya pisteuo, menyerahkan diri kepada objek yang kita percayai. Di saat itu Roh Kudus dimateraikan dalam diri kita. Haleluya. Sehingga dalam kita memperingati hari Pentakosta, jangan sama seperti halnya kita mengharapkan sesuatu yang mistis. Memang salah satu manifestasi Roh Kudus yaitu bahasa roh. Tapi apalah arti bahasa roh, tapi hidupmu, karaktermu tidak berubah. Karena manifestasi Roh Kudus yang sebetulnya kalau kita baca dalam konteks saat ini menjadikan kita anak Allah. Bukan hanya sekedar berbahasa roh. Jadi kalaupun tidak atau belum bisa berbahasa roh, kalaupun mau minta, tapi kalaupun juga belum bisa, jangan seakan-akan tidak ada Roh Kudus dalam diri kita. Kita semua menerima roh. Roh itu menjadikan kita anak Allah. Amin. Sehingga kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Tapi perlu digarisbawahi bahwa apa? Di saat kita menerima Roh Kudus, kita orang percaya menerima Roh Kudus, dimateraikan Roh Kudus, menjadikan kita anak Allah. Di sini ada kata menjadikan. Haleluya. Artinya apa? Artinya bukan serta-merta secara mistis kita berstatus sebagai anak Allah. Maaf, bukan serta-merta menjadikan kita berkeadaan sebagai anak Allah. Kita berstatus iya, gitu maksud saya. Maaf. Jadi kata menjadikan sini bukan hanya sekedar status anak Allah, tetapi kita juga wajib berkeadaan sebagai anak Allah. Sehingga ini pekerjaan Roh Kudus menolong kita, menuntun kita kepada kebenaran, sehingga menjadikan kita anak Allah yang sah atau huios, bukan anak Allah yang gampangan atau notos. Amin. Tangkap. Jadi di saat kita memanggil Bapa, ada yang namanya konsekuensi. Seperti yang kita baca, di saat kita memanggil Bapa, berarti roh dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, membuat kita pede berseru, ya Bapa, ya Aba. Tapi tidak secara otomatis demikian. Roh dalam diri kita itu menjadikan kita anak Allah, bukan hanya sekedar status anak Allah, tetapi kita harus berkeadaan sebagai anak Allah. Dan tentunya di sini peran Roh Kudus yaitu menuntun kita untuk menjadikan kita anak Allah yang berkeadaan sebagai anak Allah. Seperti halnya, berapa banyak di antara kita berpura-pura sebagai orang Kristen, walaupun KTP Kristen. Yang dimaksud berpura-pura apa? Hidup tidak memiliki Kristus. Saya mengatakan ini bukan bermaksud menghakimi sahabat Bapak Ibu, tapi lebih kepada mari kita koreksi diri kita. Kalau diri kita tidak semakin seperti Kristus, maka apa? Kita pura-pura sebagai orang Kristen. Yang namanya orang Kristen harus hidup semakin seperti Yesus.
Titik. Kalau kita tidak semakin seperti Yesus, hidup kita berantakan, tidak semakin seperti Yesus, hidup kita tidak bertanggung jawab, hidup kita tidak terus berbuahkan hal-hal yang seperti halnya Yesus teladankan pada waktu berinkarnasi sebagai manusia, kita tidak layak disebut sebagai orang Kristen, apalagi anak Allah. Amin. Sehingga saat kita memanjatkan doa, saat kita berkomunikasi dengan Allah, sesembahan kita, Allah yang Abraham, Ishak, dan Yakub sembah, di mana pengantar pertama kita bisa dan kita harus berkomunikasi, dan pengantar yang kedua minggu lalu di mana jangan hanya sekedar tuntutan yang kita komunikasikan, tapi lebih kepada hubungan yang intim. Saat ini kita belajar di mana di saat kita memanggil Allah itu Bapa, kita adalah anak Allah dan ada tanggung jawab di dalamnya. Amin. Tanggung jawab apa? Yaitu kita harus berkeadaan sebagai anak-anak Allah, bukan hanya sekedar status. Dan sekali lagi, ini tidak terjadi secara mistis, didoakan kemudian sudah menjadi anak Allah. Bukan. Ini diperlukan pertama apa? Kesediaan diri, kerelaan hati. Selanjutnya diperlukan apa? Tekad dan komitmen. Dan bukan hanya tekad dan komitmen, melainkan perjuangan juga dari diri kita. Kita harus nekat, kita harus memilih melalui kehendak bebas kita. Kita bersedia untuk menerima diri kita sebagai anak Allah. Amin. Haleluya Yesus. Dan selanjutnya kita perlu tahu, di saat komunikasi kita dengan Tuhan, kita berkomunikasi selayaknya kita komunikasi dengan Bapa. Tapi ada konsekuensinya. Yaitu apa? Kita akan diperlakukan sebagai anak yang apa tadi? Yang harus berkeadaan sebagai anak Allah, berkeadaan sebagai anak-anak Allah, di mana kita harus menerima yang namanya apa? Didikan. Haleluya. Jadi di saat kita mau berkeadaan sebagai anak-anak Allah yang sah, kita akan menerima yang namanya didikan. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-6, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kita kan namanya kita manusia, banyak kali kita membutuhkan pengakuan dari orang. Stop, sahabat Bapak Ibu. Kita lebih bagus dan sebaiknya, seharusnya membutuhkan pengakuan dari Tuhan. Percuma kita diakui orang, percuma kita diakui sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, walaupun status kita sebagai anak, sebagai istri. Ya. Tapi maksud saya, kayak kita kan seringkali mencari pengakuan. Ini loh aku begini, ini loh aku begitu. Stop sahabat Bapak Ibu. Lebih kepada apa? Kita mencari pengakuan Bapa. Amin. Kita mencari pengakuan Bapa, di mana kita diakui sebagai anak. Dan tentunya di saat kita mau diakui sebagai anak, Bapa akan menyesah kita. Bapa akan mengajar kita. Amin. Kayak kita mau diakui sebagai suami, tentu kita harus kerja, betul? Kita mau diakui sebagai istri, tentu harus menjalankan tugas sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga. Kita mau diakui sebagai anak, tentu kita harus apa? Dihajar, dididik, disesah, supaya kita diakui sebagai anak. Sama halnya dengan Bapa di sorga. Bapa di sorga akan mengajar kita, akan menyesah kita, apabila kita mau diakui sebagai anak. Haleluya. Apabila kita mau diakui sebagai anak. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-9 selanjutnya dikatakan, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Wah. Dari orang tua kita ini sering menerima ganjaran, betul? Dan mereka itu kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Kunci kita bisa hidup, yaitu kita harus menghormati Bapa. Dengan cara apa? Bukan sekedar hormat, bukan. Dengan cara kita taat. Haleluya, kita taat.
Kita taat sebagai anak yang tunduk dalam didikan Bapa kita. Yang tunduk dalam didikan Bapa kita. Orang tua saja kita di bumi ini kita bisa sekeras apapun kita beroleh ganjaran, tetap kita respect, kita hormat. Karena kita tahu yang terbaik pasti diberi bagi kita melalui proses didikannya. Apalagi Bapa di sorga, amin. Apalagi Bapa di sorga, haleluya. Dan dalam Ibrani 12 ayat yang 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Seperti tadi saya katakan, karena kita tahu orang tua kita akan mendidik kita menurut apa yang mereka anggap baik, walaupun awal-awalnya kita akan sakit, bertolak belakang. Tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Haleluya. Haleluya. Dia mengajar, Bapa mengajar kita untuk kebaikan kita. Karena kita ini ya, kita ini sudah terlanjur mengadopsi hal-hal yang dunia tawarkan. Kita sudah terlanjur hidup dalam keakuan kita yang terus menerus menggerus hidup kita, amin. Sahabat Bapak Ibu harus sadari. Harus sadari bahwa air dalam diri kita itu besar. Kita dididik oleh Bapa supaya tidak ada lagi air dalam hal ini, supaya kita boleh beroleh bagian dalam kekudusan Bapa. Tidak ada lagi air melainkan hidup dalam pemerintahan Bapa. Untuk itu dia hajar kita. Sehingga seringkali di saat kita berharap sesuatu, belum tentu semua harapan kita, apalagi bergantung dengan dunia ini, Bapa beri. Nah, dengan demikian kita juga harus jangan berharap kepada dunia ini. Saya sempat beberapa waktu yang lalu, kenapa sih kita ada masalah? Kenapa? Kenapa kita selalu hidup selalu masalah? Satu, iblis mengelabui kita. Dua, karena air dalam diri kita. Memilih semua yang terjadi itu masalah. Tiga, kita belum mengikuti kehendaknya. Kehendak Bapa di sorga. Karena kalau kita tahu kehendak Bapa di sorga seperti halnya saat ini, kita tahu bahwa dia mengajar kita untuk kebaikan kita, tidak ada yang namanya masalah sebetulnya. Dalam kita menggelar hidup di kesementaraan ini tidak ada yang namanya masalah, sepanjang kita hidup bertanggung jawab. Kalaupun menjadi masalah, masalah terbesar kita cuma satu. Apabila kita belum beroleh bagian dalam kekudusannya, apabila kita belum diakui sebagai anak. Itu masalah kita. Sehingga jangan ada lagi pemikiran-pemikiran, aduh aku punya masalah yang terbesar dalam hidupku, aku belum punya anak, aku belum kawin, aku belum punya rumah. Sahabat Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan, yang penting kita hidup bertanggung jawab, kita terus berjuang menanggalkan aku dalam diri kita. Kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan akan beri. Tapi sekali lagi, jangan paksakan Tuhan dengan apa yang menjadi mau kita. Tapi mari kita berjuang, Tuhan apa yang menjadi maumu dalam hidupku Tuhan, itu yang mau aku lakukan. Sehingga mau kawin, tidak mau kawin, mau ada anak, tidak mau ada anak, mau ada rumah, tidak ada rumah. Itu bukan lagi menjadi masalah. Tapi masalah terbesar dalam diri kita, hidup kita yang masih belum berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga sahabat Bapak Ibu, Bapak senantiasa menyediakan fasilitas bagi kita. Yang penting kita bersedia memanggil dia Bapak, dan kita bersedia bertekad, berkomitmen, dan mau berjuang untuk berkeadaan sebagai anak-anak Bapak. Sehingga bukan hanya sekedar menjadi atau memiliki status sebagai anak Bapak. Yaitu apa? Yang pertama, kita dibenarkan walaupun kita belum benar-benar benar. Haleluya. Kita sudah dianggap benar walaupun kita belum berkeadaan benar. Yang selanjutnya fasilitas kita miliki, Bapa memberikan kita Roh Kudus seperti tadi. Ya.
Karena roh itu, ya, karena roh yang kita terima menjadikan kita anak Allah. Menjadikan artinya apa? Memproses kita agar kita dapat menjadi anak Allah. Sehingga kita saat berseru, ya Aba, Bapak, aduh kita rasa layak sahabat Bapak Ibu. Kita merasa layak. Tentunya kita harus berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Dan untuk berkeadaan sebagai anak-anak Allah itu fasilitas yang Tuhan berikan. Roh Kudus menuntun segala kebenaran. Tuhan juga memberikan kita firman, Injil. Di mana Roh Kudus akan membukakan pengertian kita, membukakan pikiran kita terhadap firman yang kita baca sehingga kita mengerti firman dengan benar. Dan yang terakhir fasilitas kita yaitu Tuhan akan garap. Tuhan akan garap melalui proses ajaran, proses didikan Bapa. Karena segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Karena ingat sahabat Bapak Ibu, perlu kita tahu bahwa di saat kita tidak memilih Allah yang kita sembah, Allah yang Abraham, Ishak dan Yakub sembah adalah menjadi Bapa kita, maka sebaliknya kita akan digarap oleh Bapa juga, tapi Bapa yang satunya yaitu siapa? Iblis. Karena dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Artinya apa? Iblis juga dapat menjadi bapak kita kalau kita tidak mau digarap untuk menjadi anak-anak Allah. Maka kita menjadi anak-anak iblis. Pilihan ada bagi kita. Haleluya sahabat Bapak Ibu, pilihan ada bagi kita. Kita mau digarap oleh Tuhan atau digarap oleh setan, iblis. Kalau kita mau digarap oleh Tuhan, kita harus berjuang. Sehingga dengan demikian saat kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa kita, melalui komunikasi kita, sarana yaitu doa kita perlu menyadari bahwa Tuhan adalah Bapa kita. Dan kita adalah anak. Dan bukan hanya itu, kita harus berkeadaan sebagai anak. Dengan apa? Berjuang tiap hari untuk masuk dalam rancangan Bapa bagi kita anaknya. Dan menerima setiap didikannya. Dan di saat kita menyadari bahwa Tuhan adalah Bapa kita, siap-siap kita akan menerima terus didikannya tadi seperti saya bilang. Kita akan menerima ajarannya. Tapi semuanya membuat kita untuk berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga melalui komunikasi saat ini, melalui materi komunikasi saat ini kita menyadari, iya, Bapa kami yang di sorga, Bapa, Engkau Bapa. Dan di saat kita menyadari Bapa, kita komunikasi, aduh aku siap menerima ajaranmu, didikanmu untuk kebaikanku. Agar aku diakui sebagai anak. Amin, kebenaran firman Tuhan. Sahabat Bapak Ibu, kiranya dapat memberkati kita semua ya sahabat Bapak Ibu. Kiranya New Chapter Fellowship kali ini dapat memberkati kita semua. Saya rindu agar kita semua tetap terus bertumbuh ya di dalam Tuhan, dalam kebenaran yang murni, agar kita terus sama-sama berkemas. Dan saya tidak kenal sahabat Bapak Ibu. Mungkin ada 1-2 yang saya kenal, tapi selebihnya mungkin saya tidak kenal karena ini online di YouTube. Tapi saya percaya kita nanti akan bertemu di langit baru, bumi baru. Amin sahabat Bapak Ibu. Kita nanti akan bertemu. Dan nanti kami akan jadwalkan kembali New Chapter untuk bisa onsite. Tapi mungkin itu nanti 1 bulan 1 kali kita akan mencoba onsite. Ataupun ya tergantung keadaan seperti apalah. Tapi walaupun tidak onsite, secara online tiap hari Minggu jam 6 sore akan selalu ada New Chapter Fellowship. Kita berfellowship lah, kita formatnya juga beda, ini kan semua liturgi ya. Format itu liturgi, tapi tetap fokusnya yaitu satu, kita memberi hidup kita untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dan juga kita bisa menerima suara kebenaran. Apa yang Bapak rindu sampaikan ke kita. Nah, minggu depan berarti Bapak, tadi kan Bapak, baru minggu depan kami yang di surga. Dan seterusnya kita akan belajar mengenai doa Bapa kami ini ya. Sehingga doa Bapa kami ini bukan hanya sekedar doa atau komunikasi, melainkan ini menjadi formula hidup kekristenan kita. Sehingga kita tetap terus kuat di dalam Tuhan. Amin sahabat Bapak Ibu. Saya tahu sahabat Bapak Ibu ada proses yang dijalani ya. Tapi tetap semangat, semua itu bisa dilalui bersama dengan Tuhan.
kita bisa lalui semua, justru cari tahu apa yang menjadi maksud Tuhan melalui masalahmu yang kamu hadapi saat ini. Oke sahabat Bapak Ibu, I love you all. Dan kita tutup New Chapter Fellowship kita saat ini. Haleluya, haleluya. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat daripada Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya, dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sahabat Bapak Ibu, sekali lagi sampai jumpa dalam New Chapter Fellowship minggu yang akan datang jam 6 sore secara online di YouTube. Dan setiap harinya selalu ada New Chapter Message. Jadi sahabat Bapak Ibu, New Chapter Message setiap hari jam-jam 4:30, jam 5 itu sudah ada. Kita terus ditaburi dengan firman yang murni yang mengubahkan kehidupan kita, sehingga iblis tidak dapat mengecoh lagi dalam kehidupan kita. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. I love you all.